Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Kelas Hukum Tony Sastrajaya. Di Facebook juga ada Tony Sastrajaya, IG juga ada Tony Sastrajaya, Twitter juga ada Tony Sastrajaya, sampai TikTok juga ada Tony Sastrajaya. Barusan ngobrol oleh kepala lingkungan saya, Pak Bayan Misno, Kelurahan Adipuro Trimojo. Ada permasalahan. Dia nggak nyebut permasalahan siapa, tapi dia nanya, bisa tidak anak tertua menguasai fisik, menguasai tanah, rumah, kebun dan sebagainya? Oke, kita jawab. Sebelum saya jawab, jangan lupa like and subscribe. Perbanyak like, perbanyak subscribe. Jadi kalau dari cerita sedikit, pertanyaan sedikit itu, menurut saya itu mau waris. Waris bisa tidak sih waris itu dikuasai oleh satu orang? Kembali lagi di kelas hukum sebelum-sebelumnya, dikatakan waris apabila salah satu orang tua, ibu atau bapak sudah meninggal. Apabila ibunya sudah meninggal, pewarisnya siapa saja sih? Bapak dan anak-anaknya. Sebaliknya apabila bapak meninggal, ibu dan anak-anaknya. Kalau anaknya ada 5, ya 5-5-nya pewaris. Kalau anaknya cuma 1, ya. Kalau ibu meninggal, bapak dan anak pewarisnya. Pembagian waris sudah diatur, laki-laki 2, 1 perempuan menurut undang-undang pembagian waris. Jadi bisa tidak salah satu atau orang yang paling tua atau yang paling muda? Menurut undang-undang tidak bisa. Semua punya hak, semua punya atau memiliki bagian masing-masing. Tidak bisa dikomplain satu orang, tidak bisa satu orang mengklaim. Tapi ngelihat di tempat atau ngelihat daerah, kalau dia sudah maju atau kota, itu pakai undang-undang. Tetapi kalau di kampung-kampung yang masih menggunakan adat, ya contoh adat di Semendo. Tapi di Semendo sana ya, kalau orang Semendo di Lampung Tengah ini kayaknya sudah nggak berlaku lagi gitu hukum adat. Kalau hukum adat di kampung saya di Semendo, cerita orang-orang tua saya atau nenek saya atau paman uak saya, anak tertua perempuan tunggu tubang. Tunggu tubang itu yang punya hak tapi nungguin rumah rumah aja. Sawah kebun tidak juga. Jadi rumah peninggalan orang tua itu ditunggu oleh anak tertua perempuan. Ditunggu ya, kalau kepemilikan ya tidak, kepemilikan sama. Apabila dijual semua punya hak. Tuh. Ada juga di daerah Palembang atau apa saya lupa, itu anak tertua laki-laki nungguin rumah tapi tidak dimiliki. Jadi itu hak bawaan ya, hak bawaan, waris bawaan. Tapi kalau sudah di desa atau kampung atau kecamatan sudah maju, kayaknya tidak berlaku lagi itu hukum adat. Seperti itu permasalahan keluarga, sebaiknya diselesaikan keluarga. Seperti itu diselesaikan musyawarah keluarga. Kalau sudah ada kesepakatan keluarga, sudah ada kesepakatan semua pewaris, nggak ada masalah. Umpamanya, wah ini rumah nanti ditungguin si A, anak kedua, kebun si anak yang ketiga dan sebagainya, bisa kesepakatan bersama. Ya lebih baik sih dimusyawarahkan, lebih baik ajak keluarga duduk bareng, ajak keluarga untuk ini ngebahas ini daripada pecah keluarga, daripada ribut keluarga ya. Tuh masalah waris dan macam-macam. Permasalahan waris itu luar biasa sekali. Ada beberapa orang inbox saya menanyakan, Pak, bapak saya meninggal, tanah itu dibeli, rumah itu dibeli oleh bapak ibu saya.
karena saya tahu ceritanya. Terus ibu saya meninggal. Nah, ibu saya ini punya anak satu, saya. Terus ibu saya meninggal. Bapak saya nikah lagi, punya anak dua. Punya anak dua dari istri baru atau mama muda yang baru. Nah, sekarang harta rumah, kebun dan sebagainya atas nama anak dari istri muda bapak saya. Terus bapak saya sudah meninggal sekarang. Nah, bapak saya meninggal, hartanya saya punya hak nggak sih Pak? Di saat ibumu kandung meninggal, itu kamu sudah jatuh waris. Bapak dan dirimu, Mbak atau Mas yang nelpon saya, yang WA saya, itu sudah masuk waris. Seharusnya sudah bagi untuk anak, bagi untuk bapak, masuk waris. Nah, kalau nggak sempat atau tidak ngerti juga dulu, bisa konsultasi ke pengacara, konsultasi sama ahli-ahli hukum, itu bisa digugat, bisa dibatalkan, minta pembatalan. Tapi kita harus bisa membuktikan bahwa tanah itu, kebun itu, rumah itu memang dibeli di saat ibumu dulu, ibu almarhum dulu. Kita harus bisa membuktikan kapan belinya, kapan didapatnya. Kalau itu memang didapat dari ibumu dulu, ya kamu punya hak. Terus bapak meninggal, kamu juga punya hak. Nah, jatah atau bagian dari bapakmu, nah itu baru anak-anak yang sekarang mendapatkan. Tapi kita harus bisa buktikan juga kalau itu harta bawaan. Nggak bisa juga istrinya dapat, anak-anaknya dapat, itu loh, istri barunya atau anak baru dapat. Kalau bicara permasalahan tanah, kalau bicara permasalahan perdata, harus teliti, harus benar-benar kita harus bukti-bukti, saksi-saksi harus ada. Jangan katanya, kalau katanya nggak akan bisa pembuktian. Jangan katanya, harus kita siapkan bukti-buktinya, siapkan saksi-saksinya, baru pembuktian di pengadilan. Saya yakin kalau pengadilan itu tidak bisa katanya, pengadilan itu harus ada bukti, ada saksi dan sebagainya. Itu bicara hak ya, hak waris. Kalau bapak sudah meninggal, ibu dan anak-anak yang mendapatkan. Begitu juga kalau ibu meninggal, bapak dan anak-anak yang mendapatkan atau sebagai pewarisnya. Itu dua permasalahan waris. Banyak permasalahan waris lagi. WA saya, inbox saya, SMS saya, insya Allah saya akan balas. Atau saya akan buat konten seperti ini. Nggak apa-apa, kapan saja. Tapi kalau di inbox atau di jawab komen ini, seandainya saya belum bisa menjawab, inbox lagi nggak apa-apa di konten-konten yang lainnya. Atau WA saya, SMS saya di kelas hukum Tony Sastrajaya. Kalau belum ada nomor WA saya sebutkan ini, mohon dicatat. 08211 0934 469. Saya ulangin, 08211 0934 469. Kalau ada yang butuh pengacara, referensi, saya bisa ajukan, saya bisa kasih. Saya sendiri bukan pengacara lagi, saya cuti jadi pengacara. Saya sekarang di Lampung Tengah, dipercaya oleh masyarakat menjadi anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, fraksi Demokrat, AHY Presiden 2024. Ya, semoga semua yang nonton kelas hukum Tony Sastrajaya, Facebook Tony Sastrajaya, IG Tony Sastrajaya, Twitter Tony Sastrajaya, dan TikTok Tony Sastrajaya, saya doakan dari Lampung Tengah. Semoga yang nonton selalu diberi kesehatan, umur panjang, selalu dapat berbuat, bermanfaat, berkarya untuk orang banyak. Itu aja dari saya. Kalau lain kali bisa telepon-teleponan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.